Kau yang hadir di tengah-tengah kami. Sebab kami tahu perkataan manusia tidak akan mengubahkan sesamanya, tapi sepatah kata yang berasal daripada Engkau sendiri itu akan mengubahkan kehidupan kami seutuhnya, ya Tuhan. Saya percaya Tuhan, hari ini apa yang akan kami terima bukan pengertian pemahaman manusia, tetapi kami akan mendengar pewahyuan hikmat yang berasal daripada hatimu sendiri. Sebuah pesan yang disampaikan bagi setiap jemaatmu di tempat ini. Biarlah itu mengubahkan kehidupan kami Tuhan, memberkati kehidupan kami Tuhan. Biarlah sungguh kehidupan kami bisa menjadi kemuliaan bagi nama. Segala pujian, hormat, kemuliaan, sanjungan pujian hanya bagi satu nama di atas segala nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Sampaikan isi hatimu di tengah-tengah umatmu di tempat ini. Kami siap dengan firman-Mu. Kami siap untuk diubahkan di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kita sama-sama katakan amin. Selamat malam saudara, shalom. Oke. Seberapa banyak yang Anda siap untuk dengar firman Tuhan? Boleh lambaikan tanganmu? Oke. Sekali lagi yang saya ingin sampaikan adalah setiap kali saya diberi kesempatan untuk khotbah, untuk ada di depan, maka seringkali yang saya lakukan adalah saya doa. Sebab apa? Sebab saya seringkali merasa seperti ini, saudara. Saya merasa ada banyak di tempat ini yang sudah punya pengalaman lebih, sudah banyak orang yang usianya jauh di atas saya, sudah banyak orang yang sepertinya jauh lebih berhasil dibanding saya. Maka siapakah saya mengajarkan sesuatu kepada saudara? Oleh karena itu, ketika saya hadapkan kepada Tuhan dan yang Tuhan bukakan terhadap saya adalah seperti ini. Jangan kita itu saling mengajarkan satu dengan yang lain, tetapi tugas saya adalah untuk sampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap saudara di tempat ini. Dan pesan Tuhan tidak pernah memandang akan usia, tidak memandang siapa kita, tidak memandang dari mana kita berasal. Tuhan bisa pakai siapapun untuk menyampaikan isi hatinya. Dan hari ini saya berdoa apa yang disampaikan sungguh-sungguh bukan berasal daripada saya, tetapi berasal daripada Tuhan sendiri. Dan ketika saya doa untuk jemaat Tuhan di tempat ini, ada satu kalimat yang Tuhan katakan adalah gereja atau jemaat Tuhan di tempat ini adalah semua pemimpin. Engkau dilahirkan naturally born leader. Engkau memang secara natural di dalam dirimu ini ada jiwa kepemimpinan. Dan itu yang Tuhan taruh di hati saya untuk setiap jemaat di tempat ini. Tetapi yang Tuhan katakan adalah tidak semua orang yang naturally born leader are a great leader. Tidak semua orang yang punya jiwa kepemimpinan dari lahir tumbuh menjadi seorang pemimpin yang berhasil atau pemimpin yang sukses. Kenapa? Karena kepemimpinan tidak hanya membutuhkan talenta yang lahir dari diri kita, tetapi juga butuh latihan. Kita juga butuh belajar. Kita butuh untuk dididik, kita butuh diproses, sehingga benih kepemimpinan yang sudah Tuhan taruh itu bisa bertumbuh dan berkembang. Dan hari ini yang Tuhan taruh di hati saya untuk sekali lagi berikan pelatihan atau ajaran tentang bagaimana kita bisa kembangkan jiwa kepemimpinan yang sudah Tuhan taruh bagi gerejanya di tempat ini. Sebelumnya saya ingin bahas tentang yang namanya 360 relationship of leader. Ada 360 hubungan di dalam kepemimpinan. Dan ini adalah sebuah buku yang sangat terkenal, dan saya ingin membagikan sedikit sebelum nanti kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Di buku ini dikatakan bahwa setiap orang
yang ingin untuk menjadi seorang pemimpin, dia harus mempunyai minimal 3 level di dalam dirinya. Dan 3 level ini adalah 1 level seseorang yang di atas dia. Level yang kedua adalah seseorang yang sejajar dengan dia. Dan level yang ketiga adalah seseorang yang di bawah dia. Dan ketika saya baca buku ini, saya sungguh-sungguh merasa bahwa ini adalah sesuatu yang biblical. Ini adalah sesuatu yang alkitabiah. Saya mau ajak kita buka di dalam firman Tuhan. Roma pasal 13 ayat yang pertama. Akan ada cukup banyak ayat yang akan kita baca hari ini. Yang pertama adalah Roma 13 ayat yang pertama. Yang sudah dapat boleh katakan amin. Oke, kalau tidak bisa ada di depan. Kita akan baca bersama-sama. Roma 13 ayat yang pertama. 1, 2, 3. Tiap-tiap orang harus tunduk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ini adalah poin yang pertama. Tuhan meletakkan pemerintah-pemerintah, pemimpin-pemimpin yang ada posisinya di atas kita. Seseorang yang Tuhan taruh mempunyai otoritas lebih dibanding diri kita. Dari kita kecil, kita punya wali, kita punya orang tua, kita punya kakak mungkin, kita punya guru di kelas, di sekolah, dan mereka adalah otoritas kita, pemimpin kita. Dan ketika kita bertumbuh dewasa, maka pemimpin itu akan tetap, meskipun berubah, tetapi tetap ada dalam hidup kita. Pasti kita punya wali kota, kita punya presiden, dia adalah pemimpin kita. Kita pasti punya, entah itu pemimpin di pekerjaan kita, entah itu pemimpin di gereja kita, entah itu pemimpin dimanapun mereka berasal, mereka adalah seseorang yang Tuhan taruh posisinya di atas kita. Dan ini yang pertama yang harus engkau cari, saudara. Siapakah pemimpin yang Tuhan taruh di atasmu? Dan fungsinya apa? Fungsinya adalah engkau bisa belajar banyak dengan dia. Engkau bisa dituntun ketika engkau salah, engkau bisa diarahkan kepada jalan yang benar kembali. Pastikan pemimpin itu adalah pemimpin yang berasal daripada Tuhan. Tetapi firman-Nya berkata, tidak ada pemimpin, tidak ada pemerintah yang ditetapkan yang bukan daripada Tuhan. Meskipun seolah-olah tidak baik sekalipun, Tuhan bisa mengubah itu menjadi kebaikan buat setiap kita. Dalam kehidupan saya, dari kecil saya punya panutan. Salah satu panutan saya adalah tidak lain adalah kakek saya sendiri, Bapak almarhum Yusak Cipto. Dan saya dekat dengan beliau. Setiap kali saya ada masalah, saya ada persoalan, saya banyak cerita dengan dia. Dan tanpa sadar, beliau juga banyak menularkan atau mempengaruhi saya, saudara. Bagaimana cara saya hidup, bagaimana saya bergaul dengan Tuhan, itu yang ditularkan oleh pemimpin kepada kita. Setelah itu saya juga punya pemimpin, salah satunya adalah Pak Petrus Agung. Dan di saat itulah sebetulnya saya banyak belajar tentang bagaimana sih bisa membagikan firman, mengajarkan firman dengan baik. Saya banyak belajar dari hambanya Pak Petrus Agung. Dan itu pun sedikit banyak, itu juga banyak mempengaruhi kehidupan saya. Dan saya bisa belajar banyak dengan dia. Tetapi bukan hanya dalam bidang rohani, pastikan Anda juga mempunyai pemimpin di dalam bidang yang lain, saudara, dimanapun Anda berada. Saya punya seorang pemimpin namanya Pak Philip Purnama. Dia adalah seorang mantan manajer daripada Indofood. Setelah itu dia bekerja menjadi seorang founder dari sebuah perusahaan tambang di Indonesia. Dan saya banyak belajar tentang bisnis daripada dia. Awalnya susah, iya susah. Banyak istilah-istilah yang dia katakan dan saya tidak mengerti, saudara. Tetapi itu adalah proses bagaimana kita belajar dari para pemimpin. Alkitab berkata, orang bijak bergaul dengan bijak, tetapi orang bodoh bergaul dan menjadi fasik. Banyak orang memilih dan berkata,
Kalau saya bisa memilih mau bergaul dengan orang bijak atau orang fasik, ya pasti saya bergaul dengan orang bijak. Tetapi nyatanya tidak juga, saudara. Banyak di antara kita merasa malas dan merasa malu kalau kita bergaul dengan orang yang bijak. Dan kita lebih suka untuk bergaul dengan teman-teman sebaya kita. Kita lebih suka bergaul dengan orang-orang yang cara pandangnya mirip dengan kita. Lebih enak sih kadang-kadang. Kalau kita punya masalah, anak muda lagi pacaran dan diputusin, kalau curhat sama pemimpin, biasanya dibilangin, udah tenang, Tuhan Yesus kekasihmu yang sejati. Rasanya kan nggak enak banget gitu kan. Tapi kalau kita bisa sharing sama sahabat, biasanya dikasih pemahaman atau dikasih pengertian yang lebih enak. Tenang, putus 1 tumbuh 1000. Wow. Lebih nyambung rasanya. Tapi sekali lagi, kita harus punya seseorang pemimpin yang tahu mengajarkan yang baik kepada kita. Seringkali dalam usaha pun sama. Dalam usaha kita punya pilihan bergaul dengan teman-teman sekuler kita, atau kita bergaul dengan orang-orang yang memang Tuhan taruh sebagai pemimpin kita. Ketika ada keputusan untuk kita nyuap atau tidak, kita tanya ke teman-teman kita yang sekuler dan mereka berkata, ini kan kesempatan untuk kita dapat tender lebih banyak. Kasih uang sedikit nggak masalah. Tetapi beranikah kita untuk bergaul dengan orang bijak? Artinya apa? Kita bergaul dengan para mentor yang ada di gereja. Tanya pemimpinmu yang di gereja, nyuap itu boleh atau tidak? Dan seringkali banyak di antara kita tanpa sadar kita memilih untuk bergaul dengan orang fasik, saudara. Dan akibatnya itu akan mendatangkan celaka. Tetapi kalau kita memilih untuk bergaul dengan orang bijak, maka kita juga akan menjadi bijak. Jalan-jalan kita akan menjadi berhasil. Tetapi sekali lagi, seorang pemimpin tidak harus seseorang yang dekat dengan kita dan kita bisa berjumpa dengan dia. Tetapi kita juga bisa belajar dari misalnya buku-buku. Kita juga bisa belajar dari mungkin rekaman-rekaman pidato atau khotbah yang disampaikan daripada orang-orang lain. Mereka juga bisa kita jadikan sebagai panutan kita, seseorang yang ada di atas kita, di mana kita bisa memandang kepadanya. Kita bisa belajar banyak kepadanya. Dan ini adalah level yang pertama. Seseorang yang ada di atas kita. Seseorang yang ada di atas kita. Dan percayalah, setiap orang yang Tuhan taruh di atas kita berasal daripada Tuhan. Tetapi ada level yang kedua, saudara. Dan level yang kedua ini adalah level yang sejajar dengan kita. Amsal 27 ayat yang ke-17. Amsal 27 ayat 17, di sini saya bacakan, singkat sekali ayatnya, dikatakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Maksudnya apa? Level yang kedua ini adalah level di mana kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Level yang kedua ini adalah level di mana kita bisa bersaing satu dengan yang lainnya secara sehat. Level yang kedua ini adalah level di mana kita bisa mencurahkan akan segala macam kelemahan kita dan kita jadi apa adanya dan kita tahu mereka adalah seseorang yang mendukung kita. Ini adalah level yang kedua dan engkau harus punya orang-orang di level yang kedua ini, saudara. Yang sejajar dengan engkau, yang kau tahu mereka adalah seseorang yang mengasihi engkau dan mereka adalah seseorang yang bisa untuk menajamkan engkau. Cari orang-orang yang cara pandangnya mirip dengan engkau, yang level kerohaniannya mirip dengan engkau. Maka engkau akan punya seseorang yang bisa seperti besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Salah satu saudara saya, namanya Joshua, ada yang kenal? Adik saya. Nah, dia ini adalah seseorang yang mungkin buat saya, dia adalah seseorang yang cukup sepadan untuk bersaing dengan saya, saudara. Dan
Buat saya, dia adalah partner untuk bisa saling menajamkan dan memotivasi saya untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Beberapa tahun yang lalu, kita sempat sama-sama memulai akan youth. Kita memulai youth di tempat kita masing-masing. Saya memulai di Sunter, dan adik saya memulai youth di Bekasi. Dan saya mulai duluan, saudara. Saya mulai duluan, saya rintis youth itu mungkin sekitar 1 tahun lebih awal dibandingkan Joshua. Dan saya rintis youth itu sukses. Kira-kira bertumbuh mulai dari 20, 40, 60, bahkan sampai 100 sampai 150 orang. Dan saya merasa bahwa cukup 150 orang itu cukup besar. Sebuah youth 150 orang itu cukup besar. Dan tahun selanjutnya tiba-tiba Joshua ikut-ikutan bikin youth, saudara. Dan ketika dia bikin youth, hanya dalam waktu mungkin nggak sampai 1 tahun, tiba-tiba jemaat dia sudah ada 1000 orang, saudara. Nah, saya sebagai kakak sebetulnya punya 2 pilihan. Pilihan A berkata, dia curang bikin youth di Bekasi. Anak-anaknya dari anak-anak sekolah Mahanaim semua, saudara. Saya punya pilihan untuk berkata, dia curang, dia di Bekasi. Setiap hari panggil ibu saya buat khotbah, panggil mamanya buat khotbah. Ya jelas yang datang banyak. Saya bisa pakai 1000 alasan kenapa dia lebih berhasil dibanding saya. Tetapi saya punya option yang kedua, saya berkata kalau dia bisa, kenapa saya tidak? Option yang kedua berkata, kalau dia bisa menghasilkan 1000 jemaat, kenapa saya cuma 150? Memangnya dia lebih diurapi dari saya? Enggak juga, gitu kan? Memangnya dia lebih pintar dibanding saya? Enggak juga. Kalau dia bisa, saya juga bisa. Dan itu adalah sebuah pertandingan, sebuah kompetisi yang sehat. Dan oleh karena itu, saya mulai ajak dia untuk ke youth saya, dan saya berkata, bagaimana saya mulai belajar dari dia. Bagaimana caranya dia bisa kembangkan youth itu dengan begitu cepat. Dan saya sangat banyak belajar dari dia. Dan ini adalah yang dikatakan besi menajamkan besi. Kalau engkau lihat sahabatmu lebih berhasil dibanding engkau, jangan justru dihina, jangan justru dijatuhkan, saudara. Belajar daripadanya. Setelah itu, singkat cerita, saya ke Inggris, dia ke Malaysia. Setelah pulang, kita sama-sama selesai kuliah, maka timbullah permasalahan yang kedua. Dan pada waktu itu setelah kita pulang, kita ceritanya sama-sama orang tua kita memberikan modal kepada anak-anaknya. Ayah dan ibu saya memberikan modal untuk saya sekian, untuk adik saya sekian, jumlahnya persis sama. Jumlah modalnya persis sama, dibilang besar tidak, dibilang kecil tidak, cukuplah untuk memulai usaha. Dan kita sama-sama memulai merintis usaha, saudara. Kita merintis usaha, dan sekali lagi setelah 1 tahun kita merintis usaha, ternyata ada perbedaan yang cukup terlihat juga, saudara. Saya menginvestasikan uang itu ditambah dengan hasil kerja saya dan tabungan saya untuk memulai usaha di bidang peternakan. Saya bikin peternakan ayam pada waktu itu. Dan saya coba jalankan itu. Dan adik saya dengan modal yang sama, ditambahkan dengan tabungan dia dan hasil kerja keras dia, ditambah dengan dia kumpulkan beberapa orang, dia memulai bisnis usaha restoran, saudara. Dan dalam 1 tahun kemudian, dia yang datang kepada saya, "Kok bisa nggak datang ke restoranku?" "Kenapa?" "Restoranku cuma sepi kalau ada KKR Batra kok." "Restoranku cuma rame kalau ada KKR Batra. Sisanya malaikat-malaikat yang makan kok." Dan sebaliknya saya, kamu tahu apa yang terjadi dengan uang yang diberikan yang jumlahnya sama dengan kamu? Cukup untuk memberi makan begitu banyak orang, ribuan bahkan puluhan ribu orang. Dan di saat itulah sebetulnya kebalikan, saudara.
Dia yang minta kepada saya untuk diajarkan. Dia berkata, kok udahlah, gimana kalau aku kasih semua uangku, investasiin ke Koko, dan Koko aja yang jalanin, nanti aku pokoknya terima bunganya. Dan itu yang saya sebut sebagai pokoknya adalah besi menajamkan besi, saudara. Sesama mesti menajamkan sesama. Kita nggak mungkin ada seseorang yang hebat di dalam segala bidang. Nggak bisa. Sepandai-pandainya engkau, sejenis-jenisnya engkau pasti punya kelemahan. Dan ini adalah fungsinya orang yang sejajar dengan engkau. Mereka seseorang yang bisa melengkapi engkau, seseorang bisa menopang engkau, seseorang bisa memotivasi engkau untuk menjadi lebih baik. Oleh karena itu, saya bersyukur saya punya adik saya Joshua, saya punya teman-teman junior, dan itu yang memotivasi saya tidak boleh kalah dengan saudara-saudara saya yang lainnya. Dan itu yang tanpa sadar memberikan motivasi kepada saya, memberikan semangat, dan itu menajamkan saya setiap harinya. Dalam masalah firman Tuhan, saya banyak belajar juga dari Sasa. Dalam masalah semangat dan api yang menyala-nyala, saya banyak belajar dari Bevis. Dalam bidang bagaimana kita bisa menjangkau jiwa sampai ke sekuler, saya banyak belajar dari AL. Anda tahu Stephanie Rahel, adiknya Bevis, cucu Pak Yusak, saudara saya juga, follower Instagramnya lebih banyak daripada Ibu Iin, saudara. Dahsyat, benar luar biasa. Dan dia sampai dipanggil masuk ke TV. Jujur buat kita yang lain itu cuman sukses, kita hamba Tuhan dipanggil banyak di gereja-gereja Bahtera. Tapi anak ini satu, Stephanie Rahel, dia dipanggil bahkan sampai gereja-gereja lain yang menolak Bahtera, saudara. Dan kita banyak belajar dari dia. Kita sangat banyak belajar dari dia. Dan ini adalah sebuah komunitas yang saling membangun. Kita tidak saling merendahkan. Ejek-ejekan kadang ya jelas pasti, gitu kan. Tapi kita tidak pernah saling menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Kita tahu kita saling mengasihi dan kita saling support satu dengan yang lainnya. Dan saya berdoa saudara juga punya sebuah komunitas yang selevel dengan Anda, di mana Anda bisa bersaing dengan sehat menjadi lebih baik. Anda bisa saling menajamkan, Anda bisa saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Level yang pertama seseorang yang di atasmu, level yang kedua seseorang yang di sejajar dengan engkau. Tetapi level yang ketiga adalah seseorang yang di bawah kita. Yang di bawah kita ini ada di dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Ini tidak usah dibuka, saya yakin kita semua sudah hafal. 1 Timotius 4 ayat 12 dikatakan, janganlah seorang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Di dalam ayat yang lain dikatakan engkau dipanggil untuk menjadi terang dan garam bagi dunia. Engkau dipanggil seperti kota yang terletak di atas gunung dan tidak mungkin tersembunyi. Maksudnya apa? Tuhan inginkan engkau untuk menjadi seorang pemimpin, saudara. Engkau harus punya seseorang yang engkau gembalakan di bawahmu. Dan ini adalah level yang ketiga. Seseorang yang ada di bawah kita. Kenapa sih kita harus punya anak buah? Karena merekalah yang sebetulnya menjaga kita. Merekalah yang sebetulnya memberikan seperti pagar pada kiri kanan hidup kita. Kalau engkau menjadi seorang pemimpin, maka engkau akan tahu rasanya engkau harus jadi contoh buat anak buahmu, betul? Ketika engkau sudah menjadi seseorang orang tua dan engkau sudah punya anak, engkau tahu hidupmu tidak bisa sembarangan lagi. Sebab engkau punya anak, engkau punya kewajiban, engkau punya tanggung jawab. Dan anakmu akan melihat kepadamu. Kalau engkau gagal, itu akan berdampak ke anakmu. Kalau engkau bertingkah laku yang tidak benar, anakmu akan bertingkah laku yang tidak benar juga. Dan sama halnya dengan setiap kita. Kalau engkau memang belum berkeluarga, milikilah anak buah, saudara. Cari adik-adik yang lebih kecil usianya dibanding engkau, gembalakan mereka, buat cell group. Merekalah yang akan menjaga engkau, membuat engkau menjadi seseorang yang lebih baik. Kalau engkau di sekolah,
Coba kumpulkan teman-temanmu yang kau tahu level kerohaniannya ada di bawahmu. Ajari mereka, gembalakan mereka. Sebab itu yang Tuhan kehendaki, saudara. Itu yang Tuhan kehendaki. Engkau punya seseorang yang di atasmu. Engkau punya seseorang yang sejajar dengan engkau. Dan engkau punya seseorang yang ada di bawah. Engkau punya seseorang yang di atas di mana engkau bisa belajar banyak dan menyerap banyak. Engkau bisa punya seseorang yang sejajar dengan engkau di mana engkau bisa menajamkan sesama. Dan engkau punya seseorang di bawah yang menjaga akan jalan-jalan kita tetap pada jalan-jalan kebenaran dan memotivasi kita bertanggung jawab akan anak-anak buah kita. Oke, nah setelah itu maka pertanyaannya bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik, saudara? Bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik? Hari ini saya akan coba bahas ada secara singkat saja ada 6 tipe pemimpin. Ada 6 tipe pemimpin, jenis pemimpin seperti apakah kita ini? Ada pemimpin yang punya kekurangan, ada pemimpin yang punya kelebihan. Dan coba engkau self-reflection, engkau coba refleksi diri sendiri, kira-kira jenis pemimpin seperti apa kita ini. Saya yakin engkau semua adalah seorang pemimpin, dimanapun kau berada. Jenis pemimpin yang pertama adalah pemimpin yang saya sebut sebagai unpredictable leader. Atau pemimpin yang tidak mempunyai visi. Unpredictable leader. Pemimpin yang tidak terduga. Yang tidak punya visi. Dan seorang pemimpin yang tidak punya visi akan menghasilkan pengikut yang selalu ragu-ragu. Pengikut yang lambat. Pengikut yang sulit untuk bergerak. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini, saudara. Contoh, di dalam bidang gereja. Dalam bidang gereja engkau adalah misalnya hamba Tuhan. Atau engkau adalah pemimpin youth. Dan tahun ini engkau datang ke acara Bahtera Conference. Dan di Bahtera Conference kau diajarkan yang namanya gereja, yang namanya youth, engkau harus bergerak. Pergi keluar, jangkau jiwa sebanyak-banyaknya. Beri makan yang miskin, tumpang tangan kepada orang yang sakit, dan sembuhkan mereka. Lalu kau pulang dari conference Bahtera, dan engkau berapi-api kau sampaikan kepada anak buahmu. Mulai hari ini, gereja ini, youth ini akan menjangkau keluar. Kita akan beri makan yang lapar. Kita akan obati yang sakit. Kita akan tumpangkan tangan untuk mereka yang membutuhkan. Tetapi 4 bulan kemudian ada KKR yang lain, saudara. Misalnya ada KKR dari gereja A. Dan di gereja A engkau diajarkan sebagai sebuah gereja, sebagai sebuah komunitas youth. Yang paling penting adalah membangun yang namanya kelompok sel. Jangan pergi keluar terlalu banyak. Fokus kepada diri sendiri. Kembangkan dulu apa yang ada dalam hidupmu. Kembangkan dulu apa yang ada di gerejamu. Buat kelompok sel sampai kuat. Maka engkau pulang dari conference gereja A. Dan engkau sampaikan kepada anak buahmu. Stop pergi dan jangkau orang di luar. Hari ini kita buat cell group sebanyak-banyaknya. Maka akibatnya apa? Jemaatmu menjadi pusing, saudara. Ini gereja mau dibawa kemana? Pemimpinku maunya apa? Kalau habis dari KKR Bahtera, rasanya semua lagu pokoknya main sekeras-kerasnya, sedahsyat-dahsyatnya. Kalau main drum stick belum patah, belum dahsyat artinya. Tetapi setelah kita ke gereja B, conference ke gereja B, dikatakan drum suaranya tidak boleh sampai bocor. Drum itu hanya boleh keluar daripada speaker suaranya, baru itu jernih. Main secukupnya, jangan kencang-kencang. Dan kalau engkau adalah seorang pemimpin yang unpredictable, maka engkau membuat anak buahmu pusing, saudara. Ini gereja mau dibawa kemana? Maunya pemimpin saya itu apa sih? Dan itu membuat semua pengikutmu menjadi ragu-ragu.
Mereka lambat mengambil keputusan sebab mereka tidak bisa mengerti apa yang diimpikan dan diinginkan oleh pemimpinnya. Dia selalu membutuhkan konfirmasi ketika sebelum melakukan sesuatu, mereka konfirmasi dulu ke pemimpinnya. Kenapa? Mereka tidak pernah kenal pemimpinnya. Pemimpinnya selalu berubah, selalu unpredictable, selalu tidak pernah bisa terduga. Dan ini adalah contoh pemimpin yang tidak punya visi. Jenis pemimpin yang pertama, unpredictable leader. Tetapi ada jenis yang kedua, yaitu yang saya sebut sebagai domineering leader atau pemimpin yang otoriter. Domineering leader atau pemimpin yang otoriter. Ini adalah pemimpin yang selalu mengambil keputusan dari dirinya sendiri. Dia tidak pernah menghargai pendapat orang lain. Dia selalu merasa bahwa keputusannya adalah keputusan yang terbaik. Dan pemimpin yang domineering, pemimpin yang otoriter akan menghasilkan pengikut yang saya sebut sebagai yes man. Seseorang yang hanya iya-iya di depan saja, tetapi tidak pernah punya keinginan atau rasa hormat yang dari dalam. Dan pemimpin jenis ini mungkin kalau jangka pendek itu baik, saudara. Itu bisa. Kalau engkau hanya memimpin untuk 1-2 minggu, itu mungkin bisa jalan. Tetapi kalau engkau memimpin untuk long term, untuk jangka yang panjang, untuk 1 tahun, 2 tahun, bahkan berkelanjutan, tanpa adanya rasa hormat, rasa tunduk kepada pemimpin, maka pengikutmu akan menjadi terpecah berai. Akan banyak yang keluar, akan banyak yang tidak tahan dengan engkau. Dan pemimpin yang otoriter, pemimpin yang dominan, tidak akan terima yang namanya feedback. Dia tidak akan pernah bisa terima yang namanya masukan. Dan biasanya tanda-tanda daripada domineering leader atau pemimpin yang otoriter adalah dia tidak merasa bahwa dirinya otoriter, saudara. Setiap kali diingatkan, dia akan selalu langsung membantah dan mencari alasan. Ini adalah ciri-ciri orang yang dia memimpin dengan cara otoriter. Dan itu adalah contoh pemimpin yang tidak baik juga. Yang ketiga, pemimpin yang ketiga adalah yang saya sebut sebagai secretive leader atau pemimpin yang tertutup. Secretive leader atau pemimpin yang tertutup. Pemimpin yang tertutup ini adalah pemimpin yang selalu menyembunyikan akan kelemahannya. Pemimpin yang selalu menutup-nutupi akan masalah yang dihadapinya. Apakah ini baik? Kadang-kadang baik. Tetapi ini buruk ketika seorang pemimpin tidak bisa percaya terhadap anak buahnya. Jadilah pemimpin yang apa adanya, saudara. Pemimpin yang terbuka, yang transparan. Seorang pemimpin yang tertutup, dia akan menghasilkan pengikut yang selalu ragu-ragu dan mempertanyakan pemimpinnya. Saya beri contoh, kalau tadi sudah dalam bidang rohani, ini dalam bidang sekuler, saudara. Dulu kita semua pakai handphone dengan satu merek, yaitu Nokia. Semua tahu Nokia, semua pakai Nokia. Dan pada waktu itu, tahun 2007 adalah awal BlackBerry dan iPhone masuk. Dan pada waktu itu pemimpin daripada Nokia ini, dia tahu bahwa market daripada pasar handphone ini sudah mulai terkikis. Dari tadinya market Nokia itu menguasai lebih dari 90%, saudara, di seluruh dunia penjualan handphone. Ini terkikis bahkan sampai 70%. 20% terhilang. Tetapi pemimpin daripada Nokia ini selalu merasa bahwa Nokia adalah handphone yang terbaik. Dan dia selalu menutupi masalah yang ada. Dan dia selalu berkata kepada anak buahnya, tidak usah khawatir, handphone Nokia adalah tetap handphone yang terbaik. Memang betul pada waktu itu masih handphone Nokia adalah handphone yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Meskipun dia menutupi fakta bahwa market daripada pasar sudah mulai banyak yang terhilang. Dan itu berlanjut
sampai keputusan tahun 2009 mereka memutuskan untuk tidak menggunakan Android. Dia tetap menggunakan sistem operasinya sendiri dan berkata, tetap sistem operasi kita yang terbaik. Meskipun pada waktu itu mereka sudah tahu, mereka sudah mulai ditinggalkan. Dan mereka menutupi masalah perusahaan itu terhadap anak buahnya. Mereka menutup semua riset tentang handphone apa yang paling baik. Mereka menutup riset tentang inovasi-inovasi apa yang Nokia bisa lakukan. Dan kita tahu sama-sama akhirnya, hari ini Nokia sudah hampir tidak ada lagi, saudara. Itu adalah dampak daripada secretive leader, pemimpin yang tertutup. Dan jangan berkata ini jarang terjadi, ini sangat banyak terjadi, saudara. Banyak pemimpin-pemimpin gereja yang menutupi kondisi gereja yang seutuhnya. Di depan seolah-olah baik, tetapi sebetulnya banyak pertikaian di dalamnya. Engkau harus belajar untuk bisa percaya terhadap anak buahmu. Percaya kepada orang-orang kuncimu dan cari solusi bersama-sama. Jangan menjadi secretive leader atau pemimpin yang tertutup. Sebab itu berbahaya bagi engkau dan bagi organisasimu. Selanjutnya, kita sudah belajar tentang unpredictable leader, pemimpin yang tidak punya visi. Kita juga sudah belajar tentang domineering leader, pemimpin yang otoriter. Kita sudah belajar tentang secretive leader, pemimpin yang pemimpin yang tertutup. Dan sekarang kita belajar yang keempat. Yang keempat adalah passive leader, pemimpin yang pasif. Pemimpin yang pasif ini justru sebaliknya adalah pemimpin yang sangat berhasil biasanya. Pemimpin yang punya usaha lebih dari satu. Pemimpin yang punya kelompok lebih dari satu. Pemimpin yang mengurus begitu banyak organisasi. Sebab dia adalah pemimpin yang berhasil. Tetapi akibatnya apa? Pemimpin ini menjadi meninggalkan akan salah satu organisasi. Dia menjadi pasif. Dia tidak banyak bersentuhan dan turun sampai ke bawah. Pemimpin seperti ini adalah pemimpin yang hanya merasa bahwa organisasinya sudah besar dan dia akan tetap di atas. Dia tidak mau touch dan turun sampai ke bawah. Pemimpin yang pasif. Pemimpin yang merasa semua sudah berjalan dengan sendirinya. Padahal sebuah masalah yang kecil kalau tidak diselesaikan bisa bertumbuh menjadi masalah yang besar. Kalau engkau tidak pernah turun sampai ke bawah, engkau sebagai pemimpin tidak pernah engage, tidak pernah bersentuhan dengan anak buahmu, maka engkau tidak akan pernah kenal mereka. Dan engkau tidak akan pernah tahu masalah yang terjadi di tengah-tengah mereka. Seseorang datang ke Mahanaim dan dia lihat bahwa Mahanaim punya banyak pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Dan orang ini berkata, dia merasa bahwa seandainya pun Ibu Iin dipanggil Tuhan, dia merasa bahwa sepertinya Mahanaim bisa berjalan sendiri, saudara. Sebab dia lihat worship leader sudah dahsyat, pemain musik sudah dahsyat, penari sudah dahsyat, bisnis sudah dahsyat, semua sudah dahsyat. Tetapi sebetulnya saya mau beritahu adalah yang kita seringkali tidak lihat adalah bagaimana seorang pemimpin itu bisa membuat pemimpin-pemimpin yang dahsyat-dahsyat ini tetap menjadi satu dan bekerja sama. Apa yang dilakukan oleh ibu saya, Ibu Iin biasanya setiap hari meluangkan waktu untuk makan siang dengan anak buahnya, saudara. Digilir setiap hari. Hari ini si A, hari ini makan siang sama si B, hari ini pergi pelayanan sama si C, besoknya makan malam sama si D. Dan itu yang dia lakukan setiap hari, setiap minggu dalam 1 tahun. Fungsinya apa? Engage. Sentuh sampai yang paling bawah. Setiap kali ada masalah, dia adalah orang yang tahu paling awal. Sehingga dia bisa menyelesaikan masalah tersebut. Dan ini adalah pemimpin yang kau harus pelajari.
Jangan merasa bahwa engkau sudah menjadi pemimpin yang berhasil, engkau punya organisasi yang cukup besar, dan engkau tidak mau touch sampai ke bawah. Engkau tidak mau sentuh sampai ke bawah. Sentuh sampai setiap level dalam organisasimu. Sentuh individual demi individual di dalam organisasimu. Dan yang selanjutnya, dengan cepat, adalah a healthy leader. Ini adalah pemimpin yang sehat. Pemimpin yang sehat adalah kebalikan dari segala pemimpin yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama, dia mempunyai visi yang jelas. Clear vision. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia tahu kemana dia harus ajak dan bawa anak buahnya. Yang kedua, dia listen and work together. Dia mendengarkan dan dia bekerja sama. Bukan hanya main perintah, bukan hanya otoriter, tetapi dia bekerja sama, melakukan bersama-sama. Yang ketiga, dia tidak tertutup, tetapi dia transparan dan trusting. Transparan, terbuka apa adanya, dan mempercayai akan anak buahnya. Dan yang keempat, dia tidak pasif, tetapi dia engage daily, atau dia menyentuh sampai setiap level organisasi yang ada dalam kelompoknya. Setiap level individual yang ada dalam kelompoknya. Dan seseorang healthy leader menghasilkan a loyal follower. Dia akan menghasilkan pengikut-pengikut yang loyal. Tetapi ini jenis pemimpin yang kelima, saudara. Belum yang keenam. Ini pemimpin yang dunia ajarkan. Tapi hari ini saya mau ajak untuk kita belajar daripada pemimpin agung kita yang tidak lain, yaitu Yesus sendiri. Saya mau ajak kita tutup dengan satu ayat terakhir sebelum nanti akan dilanjutkan lagi. Di 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16. Di sini dikatakan, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Pemimpin yang terakhir saya sebut sebagai seorang pemimpin yang empowering. Pemimpin yang membangun. Pemimpin yang menguatkan, empowering leader. Pemimpin yang menguatkan dan membangun. Dan pemimpin jenis ini tidak menghasilkan pengikut, saudara. Dia menghasilkan another great leader. Dia menghasilkan pemimpin-pemimpin baru yang besar. Caranya bagaimana? Engkau harus menjadi seorang pemimpin yang melihat bagaimana cara Yesus memimpin. Pemimpin yang bukan hanya bisa bicara, tetapi dia adalah pemimpin yang melakukan. Pemimpin yang bukan minta untuk dilayani, tetapi pemimpin yang melayani. Seorang empowering leader adalah pemimpin yang bekerja lebih keras daripada anak buahnya. Pemimpin yang rela bahkan menyerahkan hidupnya untuk anak buahnya. Pemimpin yang siap memberikan pundaknya sehingga anak buahmu bisa berdiri di atasmu. Seorang pemimpin yang empowering, pemimpin yang menguatkan, adalah pemimpin yang berani memberikan kesempatan demi kesempatan kepada anak buahnya. Dan kalau ada kesalahan, pemimpin yang akan menanggung kesalahannya. Itu adalah pemimpin yang menguatkan. Pemimpin yang membangun, bukan pemimpin yang mengambil alih semuanya, dipegang sendiri semuanya. Tetapi mereka adalah pemimpin yang berani untuk mempercayakan tanggung jawab untuk anak buahnya. Tetapi bukan berarti dia melepas. Dia akan memimpin, menuntun, membentuk sampai dilihat setiap anak buahnya itu jadi. Dia pemimpin yang rela menyerahkan nyawanya sekalipun untuk anak buahnya. Dan pemimpin jenis seperti ini tidak menghasilkan hanya pengikut. Dia menghasilkan another great leader. Menghasilkan pengikut yang akan menjadi kelak pemimpin-pemimpin yang lebih besar lagi. Saya punya ibadah youth
sejak saya usia belasan tahun. Dan youth itu kecil, sekitar mungkin awal 5-10 orang. Dan salah satu anak youth saya adalah seseorang yang pemalu. Dulunya suka bikin malu, saudara. Udah pemalu, bikin malu pula. Kalau ada maunya, semua diterabas. Sombongnya luar biasa, manjanya juga luar biasa. Lagi ada ujian aja nggak bisa nangis, saudara. Padahal cowok. Dan bagaimana engkau menjadi seorang pemimpin bisa menguatkan dia, meyakinkan dia bahwa dia punya benih kepemimpinan dalam hidupnya. Dan setelah sekian tahun proses itu berlalu, hari ini saya bawa seorang teman namanya Daryl, boleh maju ke depan. Dia mau kesaksian sedikit. Dia adalah seorang anak youth yang dari awal dia adalah salah satu anak youth saya, saudara. Dulu bukan siapa-siapa, tapi hari ini bahkan sudah punya youth yang lebih besar daripada saya. Silahkan beri tepuk tangan buat dia. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Daryl. Saya baru lulus dari UPH di Karawaci. Dan saya itu buka sedikit ya. Saya itu selama 3 hari ini bersama Coach Steven cuma dikasih satu kata untuk meneruskan apa yang dia khotbahkan. Jadi hari ini saya cuma dikasih satu kata, leadership. Dan itu pun tadi dikasih kata di depan mobil tadi, saudara. Maka tadi saya itu main HP, Tuhan gimana ya Tuhan, nahan mules saudara ini tadi. Tapi saya akan coba share sedikit apa yang Tuhan bicara tadi waktu saya duduk di tempat ini, saudara. Kalau tadi Coach Steven menjelaskan bagaimana seorang pemimpin seharusnya seperti apa, jenis-jenis pemimpin seperti apa. Tapi saya akan membagikan bagaimana saya yang dulunya tadi dia bilang pemalu, bikin malu, dan itu saya, saudara. Dan bagaimana Tuhan bawa sampai hari ini saya punya pasukan penari kurang lebih, bukan sombong tapi tadi Tuhan bilang, nak sampaikan. Pasukan penari kurang lebih 50 orang penari. Dan puji Tuhan dipercayakan dengan satu hal lagi, lebih dari 100 anak muda di kota kami Tangerang. Saya memimpin bersama kakak saya, Derian. Kalau ada yang berapa penari tahu, saya dari Derian. Dan hal itu membuat saya semakin sadar bahwa benih kepemimpinan itu ada di setiap kita semua. Amin. Amin. Mari kita buka di Lukas 8 ayat 22. Boleh ditampilkan di depan. Sebelumnya siapa yang sepakat Tuhan Yesus adalah pemimpin yang terbaik yang tadi Coach Steven sudah jelaskan? Semua sepakat. Mari kita baca. 1, 2, 3. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Selanjutnya, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur sekonyong-konyong. Turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka dalam bahaya. Sampai di sini. Siapa yang masih sepakat Tuhan Yesus adalah pemimpin yang terbaik? Boleh angkat tangan. Masih sepakat? Nggak baca ayatnya, saudara? Ceritanya Yesus naik ke atas perahu, mereka berlayar, dan yang Yesus lakukan bukan memimpin anak-anak itu atau murid-murid itu, tapi dia apa? Tertidur. Siapa yang masih sepakat Yesus pemimpin terbaik? Masih sepakat? Oke, emang Tuhan itu pemimpin terbaik. Lanjut, ayat 24. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, guru-guru, kita binasa. Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air mengamuk itu. Dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Selanjutnya terakhir. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka semua taat kepadanya? Masih sepakat Tuhan pemimpin yang terbaik? Masih sepakat. Bahkan di tengah danau yang penuh dengan angin ribut, dia ada. Dan dia apa? Tenang. Tenang. Ada 3 poin yang tadi Tuhan berkata, tadi saudara di kursi itu Tuhan berkata, nak sampaikan 3 poin ini. Yang pertama, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang selalu terkoneksi dengan Tuhan. Selalu apa? Terkoneksi dengan Tuhan. Bahkan saat ia tidur di atas perahu, ia tetap punya koneksi dengan Tuhan. Dan hal ini dibangun
Dengan cara apa? Dia membangun penyembahan yang keluar dari hidupnya. Tadi itu yang bilang di kursi tadi bilang gini, nah, penyembahan itu bukan sebuah keharusan, tapi penyembahan itu sebuah kehausan. Ngerti? Penyembahan yang kita lakukan, penari, pemusik semuanya, kalian tidak harus menari, tapi kalian sebagaimana haus untuk menari di hadapan Tuhan. Penyembahan yang sejati bukan penyembahan yang diharuskan oleh Tuhan, tapi bagaimana itu keluar dari hidup kita, haus untuk menyembah Tuhan. Dan itu yang Yesus lakukan. Di setiap saat, bahkan di tengah-tengah 5.000 orang yang kelaparan, dia tetap terkoneksi dengan Tuhan. Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Tuhan, bagaimana Tuhan? Dia cuma bawa roti itu dan ikan itu ke hadapan Tuhan. Dan semuanya terjadi dengan mujizat Tuhan. Amin. Pemimpin yang baik yang pertama apa? Terkoneksi dengan Tuhan. Yang kedua, saya cepat karena waktu saya diambil Coach Steven, saudara. Gak apa-apa, udah biasa dia. Yang poin yang kedua, pemimpin yang baik itu punya pengalaman yang expert dengan Tuhan, atau punya pengalaman yang sangat paling apa ya? Paling jago, paling expert. Karena dia tahu ada Tuhan yang selalu bersama dengan dia. Amin. Amin. Saya tulis seperti ini. Jangan ngaku-ngaku punya pengenalan akan Tuhan tanpa punya pengalaman dengan Tuhan. Saya ulangi. Jangan ngaku-ngaku punya pengenalan akan Tuhan tanpa punya pengalaman dengan Tuhan. Seberapa jauh pengalaman bersama Tuhan, seberapa dalam pengenalan bersama dengan Tuhan. Ngerti saudara? Enak gak? Gak enak. Berjalan bersama Tuhan itu jangan dikira enak. Ada enaknya, tapi banyak gak enaknya saudara. Tapi seberapa engkau jalan jauh bersama dengan Dia, seberapa engkau membangun kedalaman bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Yang terakhir, yang poin ketiga yang saya tulis, tenang dan percaya, itulah kuncinya. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tenang terhadap dirinya sendiri, baru anak buahnya bisa tenang menghadapi segala sesuatu. Satu ayat berkata, be still and know that I am God. Tetap tinggal tenang dan tahu siapa Tuhanmu. Amin. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian bagaimana Tuhan membawa saya sampai hari ini menuju suatu proses di mana ada lebih kurang dari 100 orang anak muda yang harus digembalakan. Dan itu pun bukan anak muda yang kudus atau yang suci atau yang berkenan, bahkan maaf ya kalau ada yang nonton nanti. Tapi anak muda itu adalah anak muda yang hidupnya berantakan, anak panti asuhan bahkan. Kalau yang belum tahu, kami punya youth namanya Aero Youth Community itu di Tangerang. Instagramnya aero.youth, di follow ya semua. Canda. Dan kami itu punya kurang lebih ya 100 anak itu. Dan sebelum saya memimpin itu, Tuhan itu membawa hidup saya melalui sebuah proses 3 tadi. Yang pertama apa? Selalu punya hubungan dengan Tuhan. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Punya pengalaman expert dengan Tuhan. Yang ketiga, tenang dan percaya. Sebelum saya memimpin orang-orang yang tidak tenang dengan masa depannya ini, saya harus menenangkan hidup saya dulu dengan Tuhan. Dimulai ketika saya lulus SMA, saya sekolah di SMA Alpha Omega, tempatnya Ibu Lisa Sanusi di Tangerang. Dan setelah saya lulus, saya begitu bingung. Siapa yang ini SMA kelas 3? Ada? Oh, udah kuliah semua? Siapa yang ambil pelajaran manajemen atau jurusan marketing manajemen? Enggak ada ya, saya sendiri di sini. Ya udah, saya ceritain saudara. Saya itu dulu suka dengan film, sinematografi, fotografi dan semuanya. Itu mungkin pakai otak kiri atau kanan saya lupa. Dan waktu saya sudah daftar di satu kuliah namanya UMN, Universitas Multimedia Nusantara. Itu tempat di mana sinematografi terbaik dan fotografi terbaik di Tangerang pada waktu itu. Saya sudah daftar, saya sudah melakukan semuanya. Tapi satu kali mama saya bilang gini, nak mau nggak kamu daftar di satu universitas lagi, yaitu Pelita Harapan, UPH, tapi ini yang di Karawacinya. Dan saya bilang, ambil jurusan apa gitu. Kamu tanya Tuhan, mana yang Tuhan suruh. Dan saya doa, dan keluar satu jurusan yang tadi itu, saudara, manajemen marketing. Itu seperti, kalau sinema itu otak kanan, ini otak kirinya lah, berbanding kebalik.
Kalau satu pakai kekreativitasan, yang satu pakai hitung-hitungan, teori dan semuanya gitu. Dan saya bilang, Tuhan, saya ini sangat bodoh dalam hitung-hitungan Tuhan. Saya ini sangat bodoh dalam belajar, saya nggak suka belajar. Apalagi suruh ngatur orang, suruh manage orang, itu saya nggak suka Tuhan. Tapi Tuhan punya kehendak lain. Dia lihat benih yang ada dalam diri saya. Dengan banyak nubuatan, sampai suatu kali saya ingin bayar, deadline bayar. Di tape radio itu saya cuma dengar satu khotbah dari Pak Petrus Agung. Dia bilang seperti ini. Orang yang mau diajak sengsara bersama dengan Tuhan adalah orang yang dapat diandalkan dan dipercaya oleh Tuhan. Seperti Gideon dengan ke-300 pasukannya lawan bangsa raksasa. Saudara tahu, Gideon bersama ribuan pahlawan pada zaman itu, dan Tuhan sortir pilih sampai hanya 300 menghadapi satu bangsa yang besar. Ketika saya dengar firman itu, saya bilang, Tuhan, saya mau sepakat dengan Kau. Saya ambil jurusan yang otak saya mungkin gak mampu, saudara. Saya ambil jurusan marketing manajemen, saya tetapkan hati, oke Tuhan, saya mau seperti Gideon Tuhan, menghadapi Goliat itu Tuhan, menghadapi raksasa itu. Singkatnya, perjalanan kuliah saya dimulai. Di awal perjalanan kuliah saya, yaitu pertama ada ujian UTS awal saya, matematika bisnis. Itu mungkin kalau matematika SMA, ini satu level di atas ya saudara. Ini ngurusin, ya pokoknya lebih susah lah, ngurusin dunia bisnis. Tapi dihitung saya juga nggak ngerti sampai sekarang saudara. Dan saudara tahu, hasil ujian UTS saya pertama di UPH itu, ada yang bisa nebak berapa? Saya masuk karena Tuhan, masuk karena disuruh Tuhan. Ada yang tahu berapa? Satu aja tebak. Berapa? Ini disuruh Tuhan loh masuk UPH loh saudara. Ujian pertama saya 1,9 atau 19 dari 100. Katanya disuruh Tuhan. Katanya Tuhan yang jamin kau. Tapi buktinya apa? Mulailah saudara, UTS pertama itu berjalan dengan sangat ajaib. Sampai ujungnya, yang tadi Kosim bilang itu saya, setiap kali ujian saya cuma bisa nangis. Itu saya saudara, saya sangat manja dengan pelajaran ini. Karena saya paling gak bisa itu. Sampai semuanya berakhir, saya masih ngelewatin Finance 1, Finance 2 itu di atasnya matematika bisnis aja saudara. Paling dewa lah istilah kalau anak muda sekarang bilangnya. Namanya ada statistik 1, statistik 2, ada yang akuntansi dan semua hal yang hitung-hitungan. Dan pada satu titik kemarin di bulan November, saya lulus skripsi dengan diuji dosen yang paling sadis di jurusan saya. Itu ya saudara, dari Coach Steven masih gendut, kurus, sekarang gendut lagi. Dosen itu megang apa ya, predikat dosen tersadis di jurusan saya. Dulu kami satu jurusan, dia pernah belajar bareng, nanya ke juniornya gimana der akuntansi der. Dia itu orangnya gitu saudara. Lulus juga karena anugerah. Berapa tahun ke Steven? 5 tahun. Nah dia S1 dengan anugerah Tuhan juga. Tapi saya berkata itu dosen yang uji saya di skripsi. Dan ketika hari sebelum saya sidang, saya bilang Tuhan, saya tahu mobil dia yang itu, mobil Nissan Juke. Dan saya bilang Tuhan, dengan bilur-bilur darahmu, saya urapin dulu mobilnya saudara. Semua mulut yang bukan berasal darimu tidak boleh keluar dalam nama Tuhan Yesus. Orang Bahtera, bangga jadi orang Bahtera. Dan saudara tahu, dengan semua keajaiban Tuhan, tidak ada satu pertanyaan pun yang dikeluarkan oleh mulut dia pada hari itu. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Dan sampai hari ini, saya ada revisi juga, skripsi ada revisi kan ya. 3 kali ditolak, akhirnya keempat kali ya udahlah lulus karena anugerah gitu. Dan saya hari ini bisa ada sampai sekarang S1 lulus, puji Tuhan. Ketika saya punya cerita ini, saya bilang Tuhan, kalau dulu saya nggak masuk ke manajemen, saya nggak akan pernah punya pengalaman yang expert dengan Kau Tuhan. Kalau dulu saya nggak milih apa yang Kau tanamkan di hidup saya Tuhan, saya nggak pernah akan bisa terkoneksi dengan Kau. Itu ya saudara, benar-benar setiap ujian saya cuma bisa nangis dan bilang, Tuhan, I surrender all to you Tuhan. Aku berserah. Saya cuma bisa nyanyi lagu itu saudara. Tapi secara tidak langsung, saya sedang membangun hubungan dengan Tuhan saya. Firman Tuhan hari berkata, kalau hari-hari ini engkau sedang mengalami sebuah masalah,
atau hari-hari ini kau sedang merasa yang tidak enak, percayalah, ujungnya pasti enak. Amin. Engkau tahu leadership yang di dalam Tuhan adalah seperti Tuhan Yesus. Bahkan di tengah badai, tenang, tenang, dan tenang. Itulah kuncinya. Boleh kiri kanan bilang tenang, tenang, tenang. Hadapin masalah, tenang, tenang, tenang. Arti saudara, amin. Saya akan tutup satu lagi saudara, maaf ya lama dikit. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian tentang youth saya. Kami mulai di awal tahun 2016, di akhir tahun 2016 maaf. Waktu itu kami cuma sekumpulan mungkin 12 orang, 13 orang berkumpul setiap hari Kamis waktu dengan Coach Stephen, dia sebelum kuliah di UK. Dan satu ketika muncul di hati saya bilang, Daryl, kamu harus bangun youth di kota Tangerang yang menjembatani gereja-gereja, bukan membangun tembok tapi membangun jembatan buat gereja. Komunitas tanpa tembok tapi dengan jembatan untuk gereja-gereja. Saya bilang, Tuhan, saya mau Tuhan. Dan kami bangun namanya Arrow Youth Community, a Reach Out for Revival of Worship, yang singkatannya seperti itu artinya. Dan kami bangun sebuah unit youth ini dengan anugerah dan dengan anugerah. Sampai suatu ketika Tuhan bilang, nak, kamu buat KKR pertama, nak. Saya bilang, oke Tuhan, saya mau percaya Engkau. Punya uang? Enggak. Dikasih Ibu Lisa Sanusi? Tidak saudara, dia pemimpin yang kejam. Jangan ngomong-ngomong ya. Nggak pernah dikasih spacer pun youth Alpha Omega atau Youth Arrow ini. Dan saya bilang, Tuhan, saya ingin percaya bahwa Engkau Tuhan yang nyuruh, Engkau pasti memberikannya. Berjalannya waktu, saya dipertemukan orang demi orang, dan koneksi dengan koneksi dibukakan Tuhan dengan sangat. Sampai suatu ketika ada gedung yang bilang, oke, kamu bayar 20 juta waktu 4 jam. Saya bilang, Tuhan, gimana Tuhan? Di hati ini belum pas gitu. Sedangkan keluarga saya Arrow selalu bilang, Daryl ini tinggal sebulan lagi, nggak ada tempat, bagaimana. Semua seperti angin ribut saudara, seperti berisik banget di belakang gitu. Saya bilang, diem, dengar Tuhan, tenang. Dan saya bilang, Tuhan, bukakan jalan. Sampai suatu ketika, kalau Bapak Ibu Saudara tahu ada namanya gereja Christ Cathedral di Tangerang, GBI Basilea, dia merupakan gereja terbesar di kota kami Tangerang. Saya dipertemukan dengan hamba Tuhan yang pada waktu itu. Dia bilang, kamu dari mana? Saya bilang, Arrow, Om gitu. Dan masih logo ya, siapa ini Arrow gitu ya. Saya bilang, Om boleh nggak? Saya pinjam ruangan yang bawah. Saya nggak punya uang, saya jujur, saya nggak punya uang Om gitu. Dan saya bilang, Tuhan yang suruh saya. Dan penuh dengan keajaiban Tuhan, dia bukan sewakan, dia pinjamkan gedung yang di bawah, kapasitas lebih dari 700 orang pada waktu itu. Dan dia bilang, ini untukmu kamu pakai dengan free. Hanya bayar uang kebersihan dan listrik dan semuanya, nggak sampai 20 juta. Kurang lebih sekitar 8 atau 9 juta, saya lupa. Dan saya bilang, Tuhan, ini Engkau. Kalau waktu itu saya bilang, bagaimana ya ini gedungnya? Saya ikutan panik, saya ikutan gimana ya? Saya nggak bisa dengar suara Tuhan waktu itu saudara. Tapi pemimpin yang baik seperti Tuhan Yesus, tenang. Maka yang lain akan ikut tenang. Karena apa? Dia lihat contoh. Ada contoh yang tenang ikut Tuhan Yesus. Amin. Dan hari itu merupakan hari terbaik dalam hidup saya. Karena apa? 700 orang yang hadir datang, rasakan hadirat Tuhan, dijamah Tuhan, dan mereka pulang berkata, kapan ada lagi? Sampai hari ini puji Tuhan kami berjalan 2 tahun, dan setiap kebaktian yang kami buat tidak pernah keluar sepeser uang pun dari uang Bu Lisa saudara. Maafkan ya Bu Lisa. Tapi saya berkata, itu Tuhan. Amin saudara. Beri tepuk kemuliaan buat Tuhan. Kita mau sembah Tuhan sama-sama.
Tuhan, ini hidup kami. Tuhan, ini hidup kami, sekali lagi kami membawa di hadapan-Mu. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dari hidup kami memancarkan kemuliaan-Mu. Dari hidup kami sungguh-sungguh meninggikan nama-Mu. Dari hidup kami membawa begitu banyak orang-orang di bawah kami. Membawa pasukan-pasukan. Membawa orang-orang yang belum kenal Engkau kembali ke jalan kebenaran dan kehidupan ya Tuhan. Ini pujian yang keluar dari hati kami. Kami mau berkata, I surrender all. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I firman-Mu pada malam hari ini. Sampaikan lebih dan lebih lagi buat anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Engkau dan firman-Mu yang berkata, Engkau sudah taruh benih kepemimpinan pada gereja-Mu, jemaat-Mu di tempat ini. Dan biar hamba-Mu berdoa, setiap benih itu tumbuh, berkembang, berlipat kali ganda, menjadikan buah yang begitu banyak, dan akan menjadi berkat, menjadi dampak buat begitu banyak orang. Sampai kami lihat kota ini dimenangkan, sampai kami lihat bangsa ini dimenangkan, bahkan kami lihat kemuliaan dipenuhi di dunia ini ya Tuhan. Pakai mereka dimanapun mereka berada, di tempat kerja, di keluarga, di sekolah, di gereja, di lingkungan, di rumah tangga, dimanapun mereka berada. Buat mereka menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Buat mereka bawa dampak dan bawa kemuliaan buat nama. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.